kembali pada saat ini. Salam inovasi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang saya hormati. Masih sekitar HSE, hari ini saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan baru atau mengulang pengetahuan yang sudah lama, refresh kembali, yang disebut dengan prevent fall from head. To prevent fall from head. Sebelum saya teruskan, mohon Bapak dan Ibu subscribe terlebih dahulu. PTP Game, terima kasih Bapak. Prevent fall from head atau dalam bahasa Indonesianya, bagaimana mencegah kecelakaan jatuh dari ketinggian. Ini adalah hal yang selalu kita lihat, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ketinggiannya tidak terlalu tinggi mungkin tidak fatal, tapi kalau sudah sangat tinggi, memanjat pohon misalnya, atau naik ke tower, atau di dalam industri, bahkan bisa menelan korban. Salah satu kecelakaan kerja adalah terjatuh dari ketinggian. Mengapa pekerja bisa jatuh dari ketinggian? Kita boleh mengingat hierarchy of hazard avoidance. Hindari pekerjaan itu. Eliminate, nomor 2, substitute, nomor 3. Lakukan engineering approach, prosedur, administrasi, dan PPE, personal protection equipment atau APD. Sebagai reflection, jatuh dari ketinggian adalah kejadian yang bisa terjadi baik di tempat kerja atau di mana saja bagi seseorang yang menaiki ketinggian yang berbeda elevasinya dari permukaan bumi atau permukaan tertentu relatif. Menurut NFPA, National Fire Protection Association, apabila ada beda ketinggian sekitar 4 feet elevasinya atau kurang lebih 1 meter, maka ketinggian ini harus dipasang handrail. Ada handrail untuk pegangan tangan itu ya. Marilah kita lihat contoh beda ketinggian di bawah ini. Ada first floor saya buat di situ, ada adjacent floor. Adjacent floor itu lantai yang di bawahnya maksudnya. Ini 4 feet. Kalau menurut NFPA tadi kan, mari saya lihat gambarnya, maka kita harus pasang handrail di situ. Menurut standar NFPA Guarding Open Floors and Platform atau OSHA 1910, guarding floor and wall opening and holes, protection of open-sided floor, platform and runways. Every open-sided floor or platform 4 feet or more above adjacent floor or ground level shall be guarded, kasih guard by standard railing or equivalent as specified in paragraph 3. Jadi ada paragraf 3 dalam FPA itu. The railing shall be provided with a two-board way beneath the open sided. Jadi ada two-board penyangga kaki jatuh, slip atau penyangga barang jatuh. Nah inilah gambarnya handrailnya itu. Di bawahnya ini ada two-board juga sebenarnya. Jenis-jenis handrail yang disarankan tidak disarankan dari kayu karena kayu itu bisa rusak atau lapuk ya. Bagian bawah dipasang two-board penahan kaki atau penahan benda lain yang bisa jatuh. Marilah kita lihat bagaimana kalau kita melihat industri, tempat kerja lain yang memiliki ketinggian. Contoh-contoh ketinggian di industri itu adalah vessel-vessel di mana karyawan perlu juga menginspek suatu ketika ke sana atau memperbaiki, repair. Kemudian pipa-pipa yang dipasang keran, alat-alat kontrol di situ yang bisa dilihat sewaktu oleh pekerja. Pekerjaan bangunan sivil, tower-tower yang sesekali diperiksa, di mana di sana ada peralatan di ketinggian itu. Kemudian conveyor mungkin penyaluran bahan bisa terbuat dari pipa atau belt conveyor. Bagaimana alat proteksi jatuh kita sarankan? Secara umum ada 2 atau 3 alat proteksi, yang umumnya 2, yang lebihnya itu kombinasi nanti. Ada yang disebut alat proteksi jatuh aktif atau active fall protection. Kemudian alat proteksi jatuh pasif, passive fall protection. Pasif ini bisa temporary kita pasang atau bisa permanen, atau kombinasi 1 dan 2 dilakukan suatu pekerja di ketinggian. Apa itu active dan passive protection? Fall protection. Active fall protection adalah si pekerja itu aktif diharuskan memakai alat proteksi dirinya, semacam alat pelindung jatuh. Contohnya safety belt, harness. Maka dia secara aktif memakai dan mengendalikannya. Sedangkan passive fall protection adalah si pekerja tidak memakainya, tetapi dia telah kita rancangkan di tempat kerja itu tempat-tempat yang menghalangi dia agar tidak jatuh, seperti borders, tempat pijakan. Kita beri pagar pengaman
atau tangga yang diberikan sepanjang tangga itu pegangan gitu ya. Itulah yang disebut dengan passive fall protection. Contoh active fall protection ini bisa dilihat, safety harness ini diberi tali atau lanyard sedemikian kuat agar pekerja bisa bergerak, dan biasanya diberi rail yang kuat untuk mencantorkan lanyard tersebut. Ini ada full body harness, kebetulan saya sendiri yang memperagakannya waktu pelatihan. Contohnya lengkap dengan topi saya pakai di situ. Ini di tempat pelatihan. Jadi ada lagi contoh kondisi pekerja di ketinggian dengan memakai active fall protection. Jadi itu bisa kita lihat ada railnya panjang, jadi lanyardnya itu dicantolkan di situ, dia bisa bergerak, maju mundur, sedemikian rupa. Nah, inilah contoh passive fall protection handrail di atas gedung. Ya, jadi supaya kita tidak jatuh dari gedung itu, maka dibuat sedemikian rupa dan dicat dengan cat yang menyolok. Jadi kita bisa lihat warna kuning. Ini juga passive fall protection di ketinggian di suatu pabrik. Ada semacam bordes atau tempat injakan sepanjang itu. Kemudian ada tangga naik. Di intervennya ada tempat kita berhenti atau bisa bekerja di situ. Ini juga ada passive fall protection di tangki mobil. Ya, passive fall protection ini bisa kita katakan temporary karena bisa digeser-geser, namun konstruksinya sendiri permanen karena bisa digeser apabila tidak diperlukan. Jadi waktu mereka melakukan pengisian tangki, maka dibawa ke sana. Kayak di bandara itulah ya, Garbarata itu. Nah, ini di gedung bangunannya, jadi bangunan itu dibuat jaring atau jala-jala di sekitar bangunan konstruksi itu untuk pekerja jatuh atau benda lain yang bisa jatuh ke jalan, ada orang bekerja di bawah, sehingga fungsinya bukan hanya orang yang jatuh tapi benda juga bisa mencelakai orang. Ini kita kasih jaring pengaman. Ada yang membuat hierarchy of fall protection. Step pertama adalah eliminate, kemudian buatlah passive fall tadi, kemudian aktif, kemudian ditahan, arrest, kemudian control. Jadi bisa kita pakai ini sebagai referensi. Atau ada juga yang dibuat oleh OSHAS, hierarchy of control, reducing fall hazard for walking at height, bekerja di ketinggian. Nah, yang pertama adalah eliminate, kemudian pakai pasif, restrain, aktif, arrest, tahan. Kemudian di sini sarannya yang terakhir adalah admin. Jadi komunikasi orang yang tim rescue-nya mungkin ada di situ ya, atau kawan-kawannya yang mengawasi. Permasalahan umum yang selalu kita temukan adalah dalam kehidupan sehari-hari, banyak pekerjaan yang memerlukan pekerjaan di ketinggian, namun tidak bisa diawasi baik secara institusi maupun dari pengawas. Mereka pergi sendiri ke atas, bekerja di ketinggian dikerjakan secara pribadi atau sekitar lingkungan sendiri, di perumahan atau di mana-mana, sehingga banyak kasus terjadi dari ketinggian, bahkan ada yang fatal sampai meninggal dunia. Sebagai summary, dengan mengetahui macam-macam fall protection dan hierarki pengendaliannya, maka sebaiknya kita mempersiapkan segala sesuatu sebelum bekerja di ketinggian, baik itu di tempat umum maupun di industri. Kami dari PT BGM tetap membagi pengetahuan umum yang berelasi dengan HSE dan manajemen industri. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kami ucapkan